Tap, tap, Zhou Mingrui dalam ketakutan melihat pemandangan yang menyambutnya. Seolah-olah orang di cermin rias itu bukan dirinya sendiri, tetapi mayat yang diawetkan. Bagaimana mungkin seseorang dengan luka sangat parah masih hidup? Dia memutar kepalanya keheranan dan memeriksa bagian lainnya. Meskipun jaraknya jauh dan penerangannya buruk, dia masih bisa melihat luka tembus dan noda darah merah gelap. Ini, Zhou Mingrui menarik napas dalam-dalam saat dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan untuk menekan dada kirinya dan merasakan jantung balapnya yang memancarkan vitalitas yang sangat besar. Dia kemudian menyentuh kulitnya yang terbuka. Di bawah sedikit kedinginan mengalir kehangatan. Ketika dia berjongkok dan setelah memverifikasi bahwa lututnya bisa menekuk, Zhou Mingrui berdiri lagi dan tenang. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan cemberut. Dia berencana untuk memeriksa cedera kepalanya dengan serius sekali lagi. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tiba-tiba berhenti. Cahaya bulan dari bulan vampir relatif gelap, jadi itu tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan serius. Sebuah fragmen memori terpicu ketika Zhou Mingrui menoleh untuk melihat pipa putih keabu-abuan dan lampu kotak-kotak logam di dinding tepat di samping meja belajar. Ini adalah lampu gas paling umum saat itu. Nyala apinya stabil dan kemampuan iluminasi sangat bagus. Dengan situasi keluarga Klein Moretti, bahkan lampu minyak tanah adalah mimpi, apalagi lampu gas. Menggunakan lilin adalah yang paling tepat untuk kedudukan dan status mereka. Namun, ketika dia membakar minyak tengah malam 4 tahun lalu untuk diterima di Universitas Hoi, kakak lelakinya, Benson, merasa bahwa itu adalah masalah penting yang menjadi sandaran masa depan keluarga mereka. Oleh karena itu, dia bersikeras menciptakan kondisi belajar yang kondusif untuk Klein bahkan jika itu berarti mengambil hutang. Tentu saja, Benson, yang melek huruf dan telah bekerja selama beberapa tahun, bukanlah orang yang terburu-buru yang tidak memikirkan konsekuensinya. Dia punya beberapa trik di lengan bajunya. Dia beralasan dengan pemilik untuk meningkatkan standar apartemen dengan memasang pipa gas untuk meningkatkan kemungkinan penyewaan di masa depan. Pemiliknya yakin dan menyediakan uang untuk menyelesaikan modifikasi dasar. Kemudian, menggunakan kenyamanan bekerja di perusahaan impor dan ekspor, ia membeli lampu gas baru yang harganya hampir sama. Pada akhirnya, yang ia butuhkan hanyalah menggunakan tabungannya dan tidak perlu meminjam uang. Setelah potongan ingatan terlintas di benaknya, Zhou Mingrui datang ke meja tempat ia memutar katup pipa dan mulai memutar sakelar lampu gas. Dengan suara tergagap, percikan terdengar dari gesekan. Cahaya tidak turun ke Zhou Mingrui seperti yang dia harapkan. Dia memutar sakelar beberapa kali lagi, tetapi yang dilakukan lampu gas hanyalah menggerutu dan tetap gelap. Ia menarik tangannya dan menekan pelipis kirinya. Zhou Mingrui mencari alasannya dengan mengobrak-abrik fragmen ingatannya. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia tiba di instalasi mesin yang juga inset ke dinding dan memiliki pipa putih keabu-abuan yang terhubung dengannya. Ini adalah meteran gas. Setelah melihat roda gigi dan bantalan yang terbuka, Zhou Mingrui mengeluarkan koin dari saku celananya. Warnanya kuning tua dan berkilau perunggu. Bagian depan koin itu diukir dengan potret seorang pria yang memakai mahkota, dan ada tanda 1 pada gumpalan gandum di bagian belakang. Zhou Mingrui tahu bahwa ini adalah mata uang paling dasar dari kerajaan Lon. Itu disebut sen tembaga. Daya beli 1 sen kira-kira 3 hingga 4 yuan sebelum transmigrasi. Koin semacam itu memiliki denominasi lain seperti 5 pence, setengah dan seperempat. Meskipun ada 3 jenis, denominasi tidak berada dalam unit yang cukup kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus membeli beberapa barang berbeda hanya untuk menghabiskan 1 koin dari waktu ke waktu. Setelah membalik koin, yang hanya dicetak dan diedarkan setelah Raja George III naik tahta, beberapa kali, Zhou Mingrui memasukkannya ke dalam lubang tipis vertikal meteran gas itu. Ting, tang, setelah 1 sen jatuh ke dasar meteran, suara roda gerindra segera terdengar, menghasilkan ritme mekanis yang pendek namun merdu. Zhou Mingrui menatap meteran selama beberapa detik sebelum kembali ke meja kayu kekar. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk memutar sakelar lampu gas. Setelah beberapa kali kesulitan, terdengar suara yang tajam. Gumpalan api dinyalakan dan tumbuh dengan cepat. Cahaya terang pertama-tama memenuhi bagian dalam lampu dinding sebelum menembus kaca transparan, menyelimuti ruangan dengan cahaya yang hangat. Kegelapan menyurut saat sinar merah tua mundur keluar jendela. Zhou Mingrui merasa tenang karena alasan yang membingungkan saat dia dengan cepat datang di depan cermin rias. Kali ini, dia serius memeriksa pelipisnya dan tidak melewatkan satu detail pun. Setelah beberapa putaran inspeksi, ia menyadari bahwa terlepas dari noda darah asli, cairan tidak lagi mengalir keluar dari luka aneh. Tampaknya ia telah menerima hemostasis dan perawatan terbaik. Sedangkan untuk otak putih keabu-abuan yang perlahan menggeliat dan pertumbuhan daging dan darah yang terlihat di sekitar luka, itu berarti bahwa lukanya mungkin memerlukan waktu 30 hingga 40 menit, atau mungkin bahkan 2 hingga 3 jam sebelum itu hanya akan meninggalkan bekas luka ringan. Efek restoratif yang dibawa transmigrasi. Zhou Mingrui meringkuk di sudut kanan mulutnya saat dia bergumam dalam diam.
Setelah itu, dia menghela nafas panjang. Bagaimanapun, dia masih hidup. Setelah menenangkan pikirannya, dia membuka laci dan mengeluarkan sepotong sabun kecil. Dia mengambil salah satu handuk tua dan compang camping yang tergantung di sisi lemari dan membuka pintu. Dia kemudian berjalan ke kamar mandi umum yang digunakan bersama oleh para penyewa di lantai 2. Ya, aku harus membersihkan noda darah di kepalaku, atau aku akan tetap terlihat seperti TKP. Tidak apa-apa membuatku takut, tetapi jika aku menakuti adikku, Melissa, ketika dia bangun pagi-pagi besok, itu akan cukup bermasalah. Koridor di luar gelap gulita, bayangan nyaris tidak nampak oleh cahaya bulan merah dari jendela di ujung koridor. Mereka tampak seperti sepasang mata monster yang diam-diam mengamati makhluk hidup hingga larut malam. Zhou Mingrui meringankan langkahnya saat dia berjalan menuju kamar mandi umum dengan rasa takut yang menggigil. Ketika dia masuk, ada lebih banyak cahaya bulan, yang memungkinkan dia untuk melihat semuanya dengan jelas. Zhou Mingrui berdiri di depan baskom dan memutar knob keran. Setelah mendengar suara air yang mengalir deras, dia tiba-tiba teringat pemiliknya, Tuan Frankie. Ketika air dimasukkan dalam uang sewa, pria pendek dan kurus ini yang mengenakan topi, rompi, dan jas hitam, selalu memeriksa kamar mandi secara aktif untuk memperhatikan setiap suara air yang mengalir. Jika air menyembur terlalu keras, Pak Frankie akan mengabaikan semua sifatnya yang sopan dengan memukul-mukul tongkatnya dan memukul pintu kamar mandi, meneriakkan hal-hal seperti, pencuri sialan, pemborosan adalah masalah yang tak tahu malu, aku akan mengingatmu, jika aku melihat ini terjadi di lain waktu, enyahlah bersama barang-barang kotormu, ingat kata-kataku, ini adalah apartemen paling bernilai uang di kota Tingen, kamu tidak akan menemukan pemilik yang lebih ramah di tempat lain. Menyingkirkan pikiran itu, Zhou Mingrui menggunakan handuk lembab untuk membersihkan noda darah dari wajahnya lagi dan lagi. Setelah memeriksa dirinya sendiri menggunakan cermin kumuh di kamar mandi dan memverifikasi bahwa yang tersisa hanyalah luka mengerikan dan wajah pucat membuat Zhou Mingrui rileks. Kemudian, ia melepas kemeja linennya dan menggunakan sabun untuk membersihkan noda darah. Pada saat itu, dia mengerutkan alisnya dan mengingat kemungkinan masalah. Lukanya terlalu berlebihan dan terlalu banyak darah. Terlepas dari tubuhnya, kamarnya kemungkinan masih memiliki tanda-tanda berantakan. Setelah Zhou Mingrui selesai dengan kemeja linennya beberapa menit kemudian, dia dengan cepat kembali ke apartemennya dengan handuk lembab. Dia pertama-tama menghapus sidik jari darah di atas meja dan kemudian, menggunakan penerangan lampu gas, mencari tempat-tempat yang dia lewatkan. Dia segera menemukan bahwa sejumlah besar darah telah berhamburan ke lantai di bawah meja. Dan ada peluru kuning di sisi kiri tembok. Melepaskan peluru dengan revolver yang menunjuk ke pelipis. Setelah mencampur dan mencocokkan petunjuk dari sebelumnya, Zhou Mingrui memiliki gagasan kasar tentang bagaimana Klein telah mati. Dia tidak terburu-buru untuk memverifikasi tebakannya. Sebagai gantinya, dia dengan serius menghapus noda darah dan membersihkan adegan. Setelah itu, dia mengambil peluru dan kembali ke sisi mejanya. Dia membuka silinder revolver dan menuangkan peluru di dalamnya. Sebanyak 5 peluru dan kulit peluru semuanya memiliki kilau kuningan. Memang, Zhou Mingrui menatap cangkang kartrit kosong di depannya dan memasukkan peluru kembali ke dalam silinder sambil mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan mendarat di kata-kata buku catatan itu, semua orang akan mati, termasuk aku. Setelah itu, semakin banyak pertanyaan muncul dalam dirinya. Dari mana senjata itu berasal? Apakah itu bunuh diri atau bunuh diri palsu? Masalah apa yang bisa membuat seorang lulusan sejarah dari keluarga sederhana ini bunuh diri? Mengapa metode bunuh diri seperti ini hanya meninggalkan sedikit darah? Apakah itu karena aku pindah secara tepat waktu dan itu membawa efek penyembuhan? Setelah merenung sejenak, Zhou Mingrui berganti ke kemeja linen lain. Dia duduk di kursi dan mulai merenungkan hal-hal yang lebih penting. Pengalaman Klein masih bukan sesuatu yang perlu dia perhatikan. Masalah sebenarnya adalah mencari tahu alasan transmigrasi dan cara dia bisa kembali. Orang tua, kerabat, sahabat, dan teman-temannya. Dunia internet yang mempesona dan segala macam makanan lezat, ini adalah alasan yang mendorong keinginannya untuk kembali. Klik, klik. Klik, tangan kanan Zhou Mingrui secara tidak sadar menarik keluar silinder revolver dan membantingnya kembali ke tempatnya, lagi dan lagi. Ya, tidak ada banyak perbedaan bagiku antara periode waktu ini dan masa lalu, aku hanya sedikit kurang beruntung, tapi mengapa aku tertransmigrasi tanpa alasan yang jelas? Nasib buruk. Ya, aku mencoba ritual peningkatan keberuntungan sebelum makan malam hari ini. Sebuah pikiran melintas di benak Zhou Mingrui, menerangi ingatan yang disembunyikan oleh kabut kebingungan. Sebagai politisi keyboard, sejarawan keyboard, ekonom keyboard, ahli biologi keyboard, dan folkloris keyboard yang berkualitas, ia selalu menganggap dirinya mengetahui sesuatu tentang segalanya. Tentu saja, sahabat baiknya sering mengejeknya sebagai hanya mengetahui sedikit dari segalanya. Dan salah satunya adalah ramalan Cina. Ketika dia mengunjungi kota kelahirannya tahun lalu, dia telah menemukan sebuah buku yang diikat dengan judul Ramalan Klasik dan Seni Kuno dari Dinasti Qin dan Han di sebuah toko buku tua.
Itu terlihat sangat menarik dan dapat membantunya dalam memposisikan di internet, jadi dia membelinya. Sayangnya, minatnya berumur pendek. Naskah vertikal yang digunakannya membuat pengalaman membaca mengerikan. Yang dia lakukan adalah membolak-balik halaman awal sebelum dia melemparkannya ke sudut. Dia telah mengalami serangkaian nasib buruk dalam sebulan terakhir, kehilangan ponselnya, pelanggan melarikan diri setelah selingkuh, dan kesalahan di tempat kerja. Baru kemudian ia tiba-tiba teringat ritual peningkatan keberuntungan yang ditulis di awal, ramalan klasik dan seni Arcane. Selain itu, persyaratannya sangat sederhana, tanpa persyaratan dasar-dasar. Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan 4 porsi makanan pokok di daerahnya dan menempatkannya di 4 sudut kamarnya. Mereka dapat ditempatkan di furnitur seperti meja dan lemari. Kemudian, berdiri di tengah ruangan, dia harus mengambil 4 langkah secara berlawanan arah jarum jam untuk membuat bujur sangkar. Langkah pertama mengharuskannya untuk dengan tulus melantunkan Blessings Theme of the Immortal Lord of Heaven and Earth. Langkah kedua adalah mengucapkan dalam hati Blessings Theme from the Sky Lord of Heaven and Earth. Langkah ketiga adalah Blessings Theme from the Exalted Tirk of Heaven and Earth, dan langkah keempat adalah Blessings Theme from the Celestial Worthy of Heaven and Earth. Setelah 4 langkah diambil, ia perlu menutup matanya dan menunggu 5 menit di tempat aslinya. Baru pada saat itulah ritual dianggap selesai. Karena tidak ada biaya sepeser pun, ia menemukan buku itu, mengikuti apa yang ditetapkan, dan melakukannya sebelum makan malam. Namun, tidak ada yang terjadi saat itu. Siapa yang menyangka bahwa ia benar-benar akan pindah di tengah malam? Transmigrasi. Ada kemungkinan yang berbeda bahwa itu karena ritual peningkatan keberuntungan itu. Ya, aku harus mencobanya di sini besok. Jika itu benar-benar karena itu, saya memiliki kesempatan untuk pindah kembali. Zhou Mingrui berhenti menjentikkan silinder revolver dan tiba-tiba duduk tegak. Bagaimanapun, dia harus mencobanya. Dia harus mencoba salam Maria.